Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak ibu, bagaimana kabar anak-anak ibu semuanya? Ibu harapkan anak-anak ibu dalam keadaan sehat dan semangat dalam mengikuti pembelajaran pada kali ini. Pada kali ini kita akan membahas tentang menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas sholat dan zikir kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Nah, sebelum masuk ke materi, ibu akan membacakan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Yang pertama, peserta didik dapat menguraikan hakikat sholat sebagai pencegah perbuatan keji dan mungkar. Yang kedua, peserta didik dapat menciptakan karya berupa kata-kata hikmah yang mengandung isi bahwa sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Yang ketiga, peserta didik dapat mengkonstruksikan sholat 5 waktu secara konsisten sehingga dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Baiklah anak-anak ibu, sholat itu diibaratkan sebuah bangunan. Pondasinya yaitu syahadat, tiang-tiangnya itu adalah sholat, dan atapnya itu adalah dakwah. Jadi ibaratkan sholat itu sebuah bangunan dan tiangnya itu adalah sholat. Apabila kita tidak melakukan sholat, apakah bangunan itu berdiri dengan kokoh? Tidak kan? Jadi sholat itu adalah diibaratkan sebagai tiang. Apabila di sini hadis menjelaskan, yaitu Al-Bayhaqi meriwayatkan sebuah hadis yang artinya sholat itu adalah tiang agama Islam. Maka barang siapa yang mendirikannya, maka sungguh telah mendirikan agama. Dan barang siapa yang meninggalkan, maka sungguh ia telah merobohkan agama Islam itu. Nah, kita masuk ke pengertian sholat. Sholat ini berasal dari bahasa Arab, yaitu artinya doa. Sedangkan menurut istilah, sholat dimulai dengan bacaan takbiratul ihram dan diakhiri dengan ucapan salam dengan syarat dan ketentuan tertentu. Kita masuk ke dalil perintah sholat. Sebenarnya dalil perintah sholat ini banyak dalam Al-Quran, dan salah satunya terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 4, yang mana artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah berserta orang-orang yang rukuk. Di sini dijelaskan bahwa sholat yang kita kerjakan itu adalah mencegah perbuatan keji dan mungkar. Terdapat dalam surat Al-Ankabut yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakan sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamanya dari ibadah lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi sholat itu dikerjakan bukan hanya sekedar menjalankan kewajiban atau sekedar memenuhi syarat dan rukun. Tapi sholat itu hendaklah dijadikan sarana untuk menyadarkan diri, pantas kita merendahkan hati dan mengertilkan diri dari hadapan kebesaran dan keagungannya. Pantas kita merasa tidak memiliki apa-apa di hadapan karena semuanya yang kita miliki hanyalah milik Allah. Ada sebuah cerita, Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa sholat 5 waktu. Nabi SAW menjelaskan bahwa sholat 5 waktu akan bersih dari dosa-dosa orang yang memeliharanya dengan baik. Kalau kita menjaga sholat 5 waktu, maka dia akan bersih dari dosa-dosa.
Nabi SAW menjelaskan bahwa sholat 5 waktu akan bersihkan dosa-dosa orang yang memelihara dengan baik. Beliau bersabda, "Bagaimanakah pendapatmu andai kata ada sebuah sungai dekat pintu rumah salah seorang dari kamu? Dia mandi di sungai itu 5 kali setiap hari. Masih adakah daki yang tinggal barang sedikit pun?" Sahabat menjawab, "Tidak ada daki yang tinggal barang sedikit pun." Kemudian Rasulullah menegaskan, maka demikianlah perumpamaan solat yang 5 waktu. Dengan solat itu, Allah akan menghapus semua kesalahannya. Itulah hadis yang diriwayatkan At-Tirmizi dari Abu Hurairah. Itulah perumpamaan solat 5 waktu. Kalau kita sungguh-sungguh dalam melaksanakan solat 5 waktu, maka kita akan bersih dari kesalahan atau dosa-dosa kita kalau kita melakukan dengan ikhlas. Nah, pelaksanaan sholat tersebut hanya dilakukan dengan ikhlas untuk mencapai keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena terpaksa, bukan karena siapa-siapa, tapi sholat itu dilakukan dengan ikhlas. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Fatihah, yang artinya, tunjukkanlah kepada kami, wahai Allah, jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan jalan yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Itulah terdapat dari surah Al-Fatihah. Nah, kita masuk sholat dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Nah, jika sholat dilaksanakan dengan sempurna, sungguh-sungguh, dan ikhlas, maka akan mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Seseorang yang selalu melaksanakan sholat akan tumbuh rasa takut berbuat dosa kepada orang lain maupun dosa terhadap dirinya. Jadi kalau kita sudah ikhlas, sudah sempurna melakukan sholat, maka kita terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Kita akan takut, misalkan contoh, kita akan takut kalau kita sudah rajin sholat itu, sholat kita sudah sempurna, kita takut melakukan dosa seperti mencuri atau bergunjing atau yang lainnya, perbuatan yang tercela yang tidak boleh dilakukan. Itulah sholat dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Nah, kita akan membahas hikmah sholat. Apa hikmah kita melakukan sholat tersebut? Yang pertama, tertanamnya akidah tauhid dalam jiwa seseorang. Yang kedua, sholat dapat mencegah perbuatan keji dan munkar sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ankabut ayat 45 yang sudah dibacakan tadi. Yang keempat, sholat merupakan penanda orang muslim. Nah, sholat ini penanda orang muslim. Kalau tidak sholat, apakah bisa dikatakan orang muslim? Itu belum tentu. Yang keempat, sholat merupakan tiang agama. Yang mana sudah dijelaskan tadi, sholat itu merupakan tiang agama, yang mana atapnya adalah dakwah, tiang-tiangnya adalah sholat, dan pondasinya adalah syahadat. Nah, jadi tiang-tiang ini adalah merupakan sholat yang kita lakukan tersebut. Hanya itulah pembahasan kita pada hari ini tentang sholat. Semoga materi pada video kali ini bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi anak-anak ibu yang mengikuti pembelajaran pada kali ini. Ibu sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.